Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kami Bayu Bencana, channel yang setia terhadap edukasi kebudayaan khususnya budaya Jawa. Tolong sebelum dilanjutkan video ini, silahkan untuk diklik subscribe, share dan komen serta like agar bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai salah satu tokoh wayang yang sangat terkenal di tanah Jawa, yaitu tokoh Ki Lurah Semar atau Ki Bodronoyo. Ini gambar dari tokoh Semar Bodronoyo ini. Ini nanti akan kami jelaskan secara rinci mulai dari awal sampai akhir mengenai penokohan Semar ini. Baiklah, Semar ini dulu waktu masih muda ini adalah bernama Bathara Ismaya. Bathara Ismaya ini adalah anak dari Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal sendiri adalah anak dari Sang Hyang Wenang. Dan Sang Hyang Tunggal mempunyai istri yang bernama Dewi Rekotowati. Keajaiban ketika dari Dewi Rekotowati melahirkan anak ini berwujud telur atau antigo atau tigan. Lalu tigan ini dipuja oleh Sang Hyang Wenang. Lalu keluarlah atau lahirlah 3 kesatria yang sangat bagus dan sangat tampan. Yang pertama yaitu yang disebut Antogo. Antogo ini kejadian dari kulit telur. Dari kulit telur anak dari Sang Hyang Tunggal. Lalu putih telurnya menjadi Sang Hyang Ismaya. Dan yang terakhir yang dari kuning telur itu menjadi Sang Hyang Manikmaya atau Bathara Guru. Jadi Semar ini dulu waktu masih mudanya sebagai dewa yang di kahyangan, anak dari Sang Hyang Tunggal atau cucu dari Sang Hyang Wenang. Kenapa lalu berubah menjadi Semar atau Bodronoyo ini? Karena Ismaya dan Antogo itu mengalami sebuah kekeliruan ketika berebut kesaktian dengan menelan gunung. Lalu yang mampu menelan dan mengeluarkan itu adalah Manikmaya, sehingga Manikmaya yang menjadi raja di Kahyangan Junggiri Saloko atau Kahyangan merajai Kahyangan atau meratoni Kahyangan. Kemudian Semar atau Ismaya ini lalu setelah menelan gunung tidak bisa mengeluarkan, maka tergambarkan ini perutnya besar ya, dan pokoknya juga besar, sehingga melambangkan karena isi gunung yang tidak bisa keluar itu lalu berubah menjadi berwujud seperti ini yang disebut dengan Semar Bodronoyo. Lalu setelah Ismaya ini berubah wujud menjadi Semar oleh Sang Hyang Wenang, ditugaskan untuk turun ke Marcopodo atau ke alam dunia untuk mengabdi kepada satria yang berwatak utama atau satria Tomo. Yaitu mulai dari, kalau dalam cerita pewayangan, Semar ini mengabdi mulai dari Resi Manumayasa sampai terakhir dari raja-raja Jawa di tanah Jawa, yaitu dari keturunan Prabu Pandu atau Parikesit dan lain-lain. Disitulah Semar mengabdikan diri yang sangat lama dalam cerita ini. Bahkan dalam keyakinan Jawa bahwa sampai sekarang Semar ini masih menjadi pamomong tanah Jawa, yaitu yang disebut Ki Bodronoyo atau Ki Semar. Semar sendiri ketika turun untuk mengabdi kepada satria utama di Marcopodo atau di tanah Jawa ini, yang minta ditemani, yaitu lalu diciptalah oleh Sang Hyang Wenang dari bayangan Semar ini yang menjadi wujudان yang disebut namanya sebagai anak, yaitu Bagong. Kalau di Banyumas namanya Bawor. Lalu 2 anak yang lain yaitu Petruk dan Nolgareng, ini adalah anak Gendurwo yang sangat nakal, sangat sombong, dan ditaklukkan oleh
Semar diserahkan oleh Gandharwa Raja menjadi anak Semar, yaitu menjadi Badruk dan Gareng, yang dulunya namanya lah Becuk dan Becukilan. Itu anak-anaknya yang di Marcopodo. Tapi kalau yang di Kahyangan, anak-anak Semar ini banyak juga, anak-anak Paresmaya itu banyak juga, termasuk Dewi Komojoyo, Dewi Komojoyo, yang dengan Dewi Komorati, lalu ada Yomodipati dan lain-lain, Sambo dan seterusnya. Itu adalah anak-anak Ismoyo di Kahyangan. Dengan istri daripada Semar ini namanya Dewi Kanestren, yang kalau dalam cerita pewayangan, Dewi Kanestren ini dulu terkutuk menjadi dengan Dewi Kaniraras, terkutuk menjadi 2 ekor harimau, lalu ditolong oleh Semar dan Resi Mangumayasa, lalu berubah menjadi bidadari kembali, lalu Kaniraras menjadi istri Mangumayasa dan Kanestren menjadi istri Semar Badarnoyo untuk bersama-sama mengabdi di dunia atau di jagat. Jadi Semar ini merupakan perlambang pamomong di tanah Jawa. Orang Jawa punya keyakinan bahwa leluhur pamomong orang Jawa adalah Ki Semar ini. Lalu tempat tinggal daripada Ki Semar adalah di Padepokan Karangkedempel, atau ya semacam kayak tempat di desa yang namanya Karangkedempel, bersama ketiga putra-putranya itu. Arti daripada gambaran falsafah atau nama-nama dari Semar sendiri ini wujudnya memang aneh ya, sehingga Semar itu mempunyai nama yang cukup banyak. Yang pertama adalah Semar sendiri, artinya itu wis datan kasamaran saliring kahanan ingkang gemelar apa dene kahanan kang durung gemelar. Jadi diwastani Semar niku wis ora samar, wis mangerteni kahanan kang gemelar ing jagat raya apa dene kang durung gemelar. Mula Semar uga ngrakoni jagat sunyaruri, yaitu jagat yang tidak terlihat. Artinya para lembut itu dikuasai oleh Ki Semar ini, jagat sunyaruri. Lalu yang kedua, Semar ini mempunyai nama Ki Noyontoko. Noyo itu tegese ulat, antoko tegese pati. Jadi ketika Semar ini bersedih hati, wajahnya ini sudah seperti orang yang mati, pucat wajahnya. Lalu nama yang ketiga Bodronoyo. Bodro itu rembulan, Noyo itu ulat. Berbeda ketika Semar sedang hatinya senang, hatinya bergembira, wajah dari Semar ini seperti cahaya rembulan, artinya bersinar sangat cerah, sangat terang. Disebut juga Saron Sari, artinya sak prilakune Kilurah Semar iki tansah nyenengake, kecul gawe seneng marang liya, senajan to digambar kaya ngene nanging nyatane dideleng katon sari, tegese asri. Uga diarani Dudo Nanang Nunung. Dudo Manang Munung, tegese wujude kena entuk itu sarwa ngewuhake. Dudo Nanang Nunung atau Manang Munung. Wujudnya ini ngewuhake, artinya membingungkan. Dibilang laki-laki punya ini namanya kopak ya, karena saking gendutnya dari apa yang sampai seperti kopak ini. Tapi dibilang perempuan atau wanita, dia sendiri rawisan, artinya punya kuncung ini. Semar itu punya kuncung. Lalu disebut juga Jurudyah Punta Prasanta, tegese pamomoming para satriya utama, yaitu mulai dari Manumayasa tadi sampai keturunan-keturunan sampai ke para Pandhawa dan anak-anaknya. Janggan Asmara Santo, tegese guruning saben wong kang gegulang tapa brata, sabar drono lilo legowo. Semar ini mempunyai hati yang tansah mengajarkan kebaikan berupa sabar, berderma, lilo lan legowo, artinya jembar dadanya. Uga gegulang marang laku tapa brata. Sehingga Semar ketika mengikuti Raden Harjuna, ini Raden Harjuna bertapa, Semar selalu bersertanya. Lalu uga diarani Ki Wong Boko Sampir.
tegese jalma kang wis kalis saking panggoda pangrencana, wis datan kanggo dening kanikmataning dunya. Anane amung sarwa mardika lahir terus ing batin. Jadi buku sampir itu artinya orang yang sudah tidak memikirkan dunia lagi. Jadi walaupun ini sebetulnya dewa, hidupnya di alam martabat ini sangat-sangat sederhana. Dia tidak pernah memikirkan keduniaan lagi. Tapi yang dipikirkan adalah anane mung sarwa mardika lahir terus ing batin. Jadi orang yang paling berbahagia adalah orang yang sudah bisa merdeka batin dan lahirnya. Artinya apapun yang terjadi pada orang ini, orang yang seperti ini adalah diterima dengan senang hati dan ikhlas. Lalu juga disebut bojo gati, tegese juru pelados, artinya dia melayani gustinya atau pangeran-pangeran para satria utama itu semuanya dilayani dengan setia dan baik, dan tansah diberi nasihat serta pertolongan ketika dibutuhkan pertolongan dari para junjungannya atau sesembahnya atau gustinya atau para pangeran atau para satria. Jadi walaupun ini abdi tapi sebetulnya dewa mejawantah. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Semar ini, termasuk para guru dan saudara-saudara yang lain. Semuanya adalah tunduk dan kalah ketika menghadapi Semar, karena Semar ini sifatnya adalah sangat ikhlas, sederhana serta tidak melik marang apa wae. Lalu juga diarani Ki Bogo Kanti, artinya dia dari bahasanya mau menelan bulan atau menelan jagat itu juga bisa. Yang terakhir adalah Ismoyo. Ismoyo itu tegese pepenget dumadining Ki Ismoyo duinguni saking ismuning cahya. Jadi dari cahaya yang bening berupa putih telur, putih telur tapi dari cahaya yang sangat bening sehingga disebut Sang Hyang Ismoyo. Sedangkan watak daripada Ki Lurah Semar ini tansah nindakake darmaning urip, adhedhasar wibawa, sentosa, wicaksana lan prasaja. Wibawa lire sebarang tindak tansah adhedhasar jujur, datan mikolehake diri pribadi, sehari-hari tansah ajak asung mulyani bangsa luhuring praja. Jadi kewibawaan Semar ini dia itu dalam mengabdikan dirinya untuk kehidupan dan kebenaran ini berdasarkan kejujuran, tidak pernah curang, tidak pernah berbohong, dan tidak untuk kepentingan diri pribadinya, tapi adalah yang dipikirkan adalah kamulyaning urip ing jagat kang gumelar, itu bangsa kang luhur. Mulane bangsa Jawa kalamun masih katunggon dening Ki Semar Badranaya ini insyaallah kita akan tetap gugur. Tapi ketika Ki Badranaya meninggalkan tanah Jawa, maka tanah Jawa berisi watak-watak angkara murka, bukan satria utama lagi. Nah, boleh jadi kondisi ini Ki Badranaya mungkin sedang tidak ngomong tanah Jawa, sehingga yang terjadi justru malah semakin luar biasa adanya huru-hara, bencana dan penyakit serta kejahatan-kejahatan yang lain. Lalu watak Ki Semar yang kedua adalah santosa. Lire tansah teguh ing panggalih datan mangro tinggal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti kang hakarya jagat. Jadi wong santosa iki wong kang teguh hatinya dan tidak mangro tinggal, artinya tidak menyeleweng, tidak berkhianat, serta tebalnya iman, keimanan yang kuat terhadap Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mencipta jagat. Lalu wicaksana. Wicaksana itu maksudnya cerdas, penglihatannya tajam, mumpuni di bidang kawruh, dan tansah ngegungaken pangaksama, artinya tansah mengutamakan sifat-sifat pemaaf serta adil dan dalam mempertahankan kebenaran. Ini tokoh-tokoh, contoh-contoh watak seorang
pemimpin atau yang didampingi oleh Semar. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi Semar juga menggambarkan orang yang berwatak prasaja, artinya sederhana. Lire tansah tias mematuh sak paripolahe hamung mapan sak madya. Jadi ya sekedar untuk bisa mempertahankan kehidupan. Sebenarnya Semar ini kalau ingin menguasai jagat seisinya bisa. Petara guru dan lain-lain itu tidak ada yang menang. Semar kecuali sang yang menang atau kakeknya. Tapi Semar ini tidak mau karena dia mengabdikan dirinya dengan hidup dengan prasaja. Ora anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelayan klebating cipta. Sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Mudah-mudahan generasi muda maupun orang-orang Jawa pada khususnya masih bisa memahami kenapa di Jawa ada tokoh Semar ini. Dan konon ceritanya gambar seperti ini adalah dicipta oleh para wali. Para wali bisa-bisanya menciptakan gambar tokoh Semar seperti ini. Dan ini wandanya sebenarnya banyak sekali. Kalau kita lihat wayang Semar ini memang punya keunikan tersendiri. Orangnya sudah tua tapi badannya masih kekar. Ya. Walaupun dia perutnya besar tapi dia tidak pernah makan yang banyak. Makanya sedikit Semar itu. Dan dia digambarkan matanya seperti selalu menangis. Ini artinya dia selalu menangisi nasib-nasib yang terjadi pada jagat ini ketika terjadi hal-hal yang kurang baik. Lalu digambarkan pula dalam ini sebenarnya ada lombok ya, antingnya ini lombok, artinya dia mempertahankan kehidupan daripada manusia ini untuk selalu ingat kepada yang menciptakan lombok, ya Allah SWT. Lalu di Semar ini juga ada yang namanya kuncung. Kuncung ini dalam cerita wayangan adalah tempat aji atau tempat kehidupan ruhaniyahnya Semar sendiri. Sehingga ketika kuncung ini kalau sampai dicabut, maka Semar sendiri akan sirna. Tapi tidak ada yang mampu mencabut kuncung Semar kecuali hanya sang pencipta sendiri. Karena dalam cerita wayangan pada Raja Madipati, ya Betara wayang mencabut nyawa itu anaknya Semar. Jadi nggak mungkin Raja Madipati berani dengan Semar. Semar ini nanti meninggalnya atau hilangnya itu kemauan sendiri, yang dalam bahasa Jawa itu mukswa. Mukswa itu artinya sudah antara rogo dan ruh atau nyawa itu sudah menyatu menjadi satu menghadap pada Allah SWT. Artinya kematian Semar ini tidak ada yang tahu sampai kapan. Barangkali dalam keyakinan Jawa, Semar ini sampai menjaga tanah Jawa ini sampai akhir kehidupan. Dan mudah-mudahan kita memohon, mudah-mudahan saudara-saudara kita, generasi kita tidak melupakan budaya ini. Walaupun ini banyak orang yang menganggap sebagai mitos, sebagai tahayul dan lain-lain, tapi itu ya terserah karena masing-masing orang boleh mempunyai pendapat dan keyakinan sendiri-sendiri. Tapi kita sebagai orang Jawa diwarisi oleh para wali dulu dengan cerita tentang tokoh Semar seperti itu tujuannya kita adalah mencontoh watak-wataknya. Itu tadi, yaitu Wibowo, Santoso, Wicaksono, lan Prasaja, supaya orang Jawa tetap dalam alur budaya Jawa yang sejalan dengan agama kita, yaitu Islam. Jadi kalau yang menganggap bahwa ini adalah tokoh-tokoh yang yang katakanlah mistik dan lain-lain, ya silakan saja. Tapi karena saya sebagai guru bahasa Jawa dan juga pelaku budaya perlu kami jelaskan bahwa kenyataannya memang para wali dulu menciptakan tokoh gambar wayang Semar ini saya kira tidak asal-asalan, tapi memang melalui ilham dari sang pencipta sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti yang lain kita sambung dalam video berikutnya. Untuk itu silakan yang belum subscribe untuk segera subscribe supaya bisa mengikuti video-video penjelasan mengenai tokoh-tokoh dan yang lain-lain. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi